Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Oke, anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sehat? Alhamdulillah. Sehat, Oke, Bu. anak-anak. Hadir semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ya, siapa yang membaca doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Silakan, Nak. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Nak Mubin. Silakan duduk, Nak. Oke, anak-anak, supaya kalian lebih semangat ya, kita bernyanyi lagu Siap Belajar dulu ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, ya. Kelas 5. Belikan kepiting dulu. Siap. Kelas 5. Hebat. Kelas 5. Di masa sekarang. Kelas 5 hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semuanya Pada panggil dong kasih. sama. Kelas 5 hari ini semuanya cerdas. Guru hari ini apa kabar? Baik. Siapkan diri kami semua. Siap. Belum tahu, saya baru belajar. Saya tadi malam itu pun potong-potong ini saya belum tahu. Sama kami cerdas, kami hebat. Saya sudah tahu sampulnya. Kelas 5. Luar biasa. Oke, anak-anak. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang anak soleh. Nah, sekarang pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Subtema zakat. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami zakat, macam-macam zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita adalah harapan Ibu setelah kalian mempelajari tentang materi ini, kalian bisa menjelaskan pengertian zakat, menyebutkan macam-macam zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, kalian bisa berpikir kritis, kreatif, dan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan zakat. Nah, anak-anak, profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada pembelajaran ini yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, kemudian mandiri. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang zakat? Pernah, Bu. Oke, bagaimana zakat bisa membantu orang yang membutuhkan? Ya, saya Bu. Ya. Itu Bu, zakat di bulan Ramadan bisa membantu orang yang membutuhkan agar mereka bisa merayakan Lebaran, Bu. Oke, luar biasa ya. Pengetahuan kalian tentang zakat sudah cukup banyak ya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang zakat ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Nah, secara bahasa, zakat artinya membersihkan tubuh, suci, dan berkah. Nah, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, sementara hukum zakat ini adalah wajib.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Nah, secara umum zakat itu ada dua, ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini sama dengan zakat jiwa, sementara zakat mal sama dengan zakat harta. Nah, anak-anak, ada namanya ketentuan orang yang berzakat atau disebut dengan muzaki. Nah, ketentuan orang berzakat ini yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Berarti kalau bukan beragama Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian balik. Nah, balik ini berarti dewasa. Nah, pasti anak-anak bertanya, kalau anak-anak bagaimana zakatnya, Bu? Nah, kalau anak-anak zakatnya ditanggung oleh orang tua. Kemudian berakal. Kemudian bebas dari hutang dan merdeka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang golongan yang berhak menerima zakat. Nah, golongan yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahik. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian amil, mualaf, rikab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih tahu dan hafal 8 golongan penerima zakat ini, kita menyanyi mustahik zakat dulu ya. Ibu ajarkan dulu nadanya. Nadanya seperti ini ya. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gorim, amil zakat dan rikob. Mereka semua itu mustahik zakat. Bisa sayang? Bisa, Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah, sabil dan gorim, amil zakat dan rikob. Semua itu Itu mustahik zakat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi pembahasan tentang zakat. Anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Ada pertanyaan, sayang? Tidak ada, Bu. Oke, berarti kalian sudah paham. Nah, di sini Ibu ada sebuah permasalahan yang akan kita carikan solusinya. Nah, untuk mencari solusi ini, solusi atas permasalahan ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, ya. Nah, kelompok 1 ada Muzna, kemudian Wardah, kemudian Abdul Mubin, ya. Kemudian kelompok 2 ada Nahda, ya, ada Dahlia, kemudian ada Rosadi. Sudah tahu semua kelompoknya, sayang? Sudah, Bu. Oke, nah, permasalahannya seperti ini, ya. Anak-anak bayangkan anak-anak berada di sebuah ya keluarga ya di sebuah desa ya di sebuah desa, kemudian anak-anak ya berada di sebuah desa, ada beberapa keluarga di dalam desa itu yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Namun di sisi lain ada penduduk juga atau keluarga yang mampu secara finansial. Nah, mampu secara finansial ini berarti memiliki harta, kemudian memiliki uang. Nah, tetapi belum memahami pentingnya zakat. Nah, jika kalian adalah bagian dari kelompok yang ingin membantu menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara agar mereka bisa memahami zakat dan melaksanakannya? Nah, setiap kelompok berdiskusi dan hasil diskusinya akan kalian tuliskan di dalam LKPD ini ya. Nah, hasil diskusi kalian tulis di dalam LKPD ini. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan masing-masing anggota kelompoknya ya. Di situ juga sudah ada petunjuk untuk mengisinya. Oke, paham sayang? Paham. Oke. Silakan kelompok 1 berdiskusi, juga kelompok 2 silakan berdiskusi. Oke, kelompok 1 ada kendala? Tidak ada, Bu. Nah, kelompok 2 bagaimana?
Ada kendala? Ya, tidak ada, Bu. Oke, Lanjut, Bu. baik. Sudah selesai diskusinya, Bu. sayang? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Karena sudah selesai diskusinya, sekarang kalian ya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, untuk pertama yang maju adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada tanggapan? Tidak ada, Bu. Oke. Oke, karena tiada tanggapan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Nah, sekarang yang tampil mempresentasikan adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada, Bu. Udah bagus kelompok 1, kelompok 2. Nah, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan ya. Silakan duduk kelompok 2. Nah, dari diskusi tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memiliki pemahaman dasar tentang zakat dan manfaatnya bagi masyarakat desa. Nah, anak-anak ya, sekarang kalian sudah memiliki pemahaman dasar tentang zakat. Sekarang Ibu akan melakukan penilaian secara individu ya. Nanti kalian akan mengerjakan soal, maju di papan tulis satu-satu dengan menjawab soal melalui game EduCapla ya. Siap sayang? Ya, yang maju pertama Ibu silakan Dahlia. Silakan Dahlia, silakan dipencet ya. Ini ala-ala game layar sentuh ya. Nah, Dahlia. Ya, Mana, Bu, silakan. Dijawab. Dahlia. Ya, Bu. Ya, silakan dijawab. Ada waktunya. Layarnya kita, Bu. Bu, gamenya belum kelihatan di layar, Bu. Belum kelihatan. Iya, Bu. Di layarnya kita. Tidak ada kelihatan di layar, Bu. Sudah? Masih materi, Bu. Kelihatan? Iya. Ya, udah, Bu. Sudah? Ya, oke. Kita ulang ya. Akan melakukan refleksi. Nah, anak-anak, kalian akan mengisi lembar refleksi yang sudah Ibu siapkan, ya. Nah, silakan kalian tuliskan perasaan kalian, apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini, kemudian hal yang sudah kalian pelajari, kemudian aktivitas yang paling menyenangkan pada pembelajaran ini, kemudian hal yang belum kalian kuasai. Nah, dan jangan lupa tulis namanya ya. Paham sayang? Ya, Bu. Oke, silakan ditulis. Sudah sayang? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, kalian sudah menyelesaikan refleksi. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini kalian telah menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang zakat dan bagaimana zakat bisa membantu masyarakat kita. Kalian sudah belajar bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bagian dari kepedulian kita terhadap sesama. Dengan zakat, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Saya sangat senang ya, Ibu sangat senang melihat semangat kalian dalam mencari tahu lebih banyak tentang zakat. Baik dalam hal jenis-jenis maupun siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk kita semua.
Tidak hanya dalam memahami zakat, tetapi juga dalam melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, teruslah peduli kepada orang lain dan jangan pernah ragu untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan hari ini. Untuk pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang sedekah, ya. Oke, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.